Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sobat Baru Harjo. Kali ini ada masuk Epson L5190. Problemnya adalah tidak bisa narik kertas, dan begitu narik dia macet paper jam. Jadi sekalinya dia mau narik kertas, hasilnya adalah paper jam. Kemudian narik kertasnya itu sulit katanya. Nah, ini sudah saya buka bagian sebelah kirinya karena dia paper jam, kemungkinan sensor pada disk gear ini dia rusak atau kotor. Kemudian sensor pitanya ini bisa juga rusak atau kotor. Kemudian saya cek juga bagian roller yang di dalam. Nah, roller penarik kertas ini, kemudian sensor rollernya juga, semuanya dalam keadaan yang bagus. Nah, kemudian apa sih penyebab dari printer yang sulit menarik kertas? Nah, berikut akan saya berikan beberapa bagian yang bisa kalian cek sendiri apabila printer kalian tidak bisa menarik kertas atau sulit menarik kertas ataupun statusnya paper jam. Nah, berikut adalah beberapa hal yang bisa kalian cek sendiri. Nah, bagian apa saja sih yang perlu diperiksa apabila kertas statusnya paper jam atau printer kalian mengalami paper jam? Nah, yang pertama adalah bagian tray dari kertas. Nah, tempat masuknya kertas itu perlu kita periksa terlebih dahulu. Nah, pada bagian tray kertas ini kemungkinan besar dia ada kotoran atau benda-benda lain yang menghalangi masuknya kertas menuju ke roller penarik kertas. Beberapa kasus yang saya temukan adalah di sana dia ada pensil, kemudian ada paku, ada baut juga yang jatuh dari atas, kemudian beberapa kotoran seperti bekas paper jam, kertas yang sobek tapi oleh pemiliknya dia tarik kemudian sobek. Nah, sobekannya itu ternyata masih nyantol di dalam roller penarik kertas, jadi kertasnya dia tidak bisa masuk atau paper jam. Selalu perhatikan bahwa area paper tray ini selalu bersih dan tidak kemasukan benda-benda asing yang bisa menghambat jalannya kertas atau bisa menutupi jalur kertas pada roller penarik kertas. Kebanyakan orang tidak melihat dulu apakah di dalam itu ada kertasnya, ada benda asingnya, atau ada penghalang-penghalang lain yang bisa menghalangi kertas masuk. Kebanyakan orang mereka hanya akan memasukkan kertas langsung ke dalam tray tanpa melihat apakah di situ traynya bermasalah, sensornya bermasalah, atau mungkin ada sebuah pensil yang masuk ke dalam jalur kertas sehingga saat tray kertas bekerja, lubang rollernya akan tertutup oleh pensil sehingga sensornya menyala karena ada pensil yang mengganjal sensor, tapi kertas tidak mau masuk karena jalurnya terhambat oleh pensil. Nah, jadi selalu perhatikan bahwa area tray kertas ini tidak ada benda asing yang menutupi jalur dari roller penarik kertas sehingga kertas bisa masuk dengan lancar. Kemudian yang bisa kalian cek adalah bagian ini, bagian roller penarik kertas dan sensor kertasnya. Jadi sensor kertasnya di sini ada sebuah sensor, ada tuasnya, dan di sini ada roller. Kemudian yang di bawah ada roller dan ini juga ada roller. Nah, bagian tersebut bisa kalian cek apakah di situ ada kotorannya
ada penghalangnya, atau mungkin kertas sobek yang bekas paper jam kemudian kertasnya ditarik tapi kertasnya sobek dan ke nyantol di rollernya. Jika kalian perhatikan di sini ada sebuah sensor ya. Nah, ini dia akan bergerak ya. Ini adalah sensor kertas. Jadi setiap kali kertas tertarik ke dalam roller masuk ke sini, maka sensornya ini akan membuka. Terlihat ya. Nah, saat sensor membuka ini, maka printer akan membaca ada sebuah kertas yang telah masuk ke dalam tray, ke dalam rollernya. Nah, saat dia membaca kertas yang masuk, maka printer akan bekerja menyemprotkan tinta ke kertas. Apabila sensor ini terhalang atau terganggu, maka kertas yang masuk tidak terbaca dan dia akan mengalami paper jam atau kertas macet. Kemudian di sini ada roller penarik kertas. Mekanismenya dia akan menarik kertas pada saat perintah menarik kertas. Di sini dia akan berputar. Gearnya ini akan berputar dan rollernya ini akan berputar. Kemudian kertas akan didorong ke dalam masuk ke bagian sini. Apabila di bagian sini terdapat kotoran atau mungkin kertas yang sisa paper jam kemudian di situ dia kecantol, maka kertas secara otomatis tidak akan bisa masuk. Nah, disitulah dia akan terbaca paper jam atau kertas macet dan tidak bisa menarik kertas. Bisa juga roller yang bagian ini dia sudah aus, jadi karetnya itu sudah aus. Kalau karetnya sudah aus, dia tidak akan bisa menarik kertas karena dia sistemnya adalah menjepit kertas dengan dua buah roller. Yang pertama roller yang ini, kemudian ada di bawah sini ada roller satu kecil. Nah, apabila di situ dia aus, maka dia tidak akan bisa menarik kertas ke dalam karena dia tidak bisa menjepit kertas dengan dua buah roller dan mendorongnya ke dalam roller kertas yang di sini, sehingga dia akan membaca masalah paper jam. Kemudian paper jam juga bisa terjadi karena pita data ini dia mengalami kerusakan. Jadi pita data itu adalah sebuah pita yang membaca pergerakan dari head unitnya. Jadi print headnya. Print head akan bekerja sesuai pita data ini, di mana dia akan berhenti, di mana dia akan menyemprotkan tintanya, dan di mana dia akan mengukur panjang kertasnya. Kemudian roller akan menarik kertas sesuai dengan data yang diambil dari disk ini. Saat disk ini mengalami kerusakan atau mungkin garisnya ini, nah di sini ada garis kecil-kecil ya. Kalau garisnya ini kotor atau mungkin hilang atau mungkin malah kecipratan tinta sehingga garisnya ini tidak bisa terbaca oleh sensor, bisa juga dia akan mengalami paper jam karena rollernya tidak akan berputar. Saat roller tidak berputar, kertas akan macet dan dia akan membaca sebuah masalah paper jam. Apabila pita yang segaris dengan head printnya ini, jika pitanya mengalami kerusakan, maka tanda-tandanya adalah print head akan berjalan ke kanan dan ke kiri dengan tidak normal. Normalnya adalah dia akan berjalan saya akan tunjukkan bagaimana pergerakan print head yang normal. Ini adalah pergerakan print head yang normal. Jadi dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri secara normal tanpa adanya masalah macet di bagian sisi kanan atau sisi kiri. Nah, sebuah print head akan bergerak ke kanan dan ke kiri dengan normal, dengan lancar, walaupun dia bergerak dengan pelan, tapi dia akan bergerak dengan tanpa hambatan. Apabila print head kalian mengalami pergerakan macet-macet, misalnya dia akan bergerak ke kiri, nah dia tersendat di salah satu posisinya di sini, mungkin dia tersendat di sini atau tersendat di sana. Nah, itu menunjukkan kalau pita datanya ini dia mengalami kerusakan. Jadi di sini ada pita plastik ya. Ini
beltnya, belt printer, belt untuk menggerakkan head dengan dinamo yang di sana. Nah, di sini ada pita datanya. Nah, pita inilah yang akan menentukan di mana printhead akan menyemprotkan tintanya sehingga dia akan mencetak kertas. Jika ini ada masalah atau kerusakan, maka printer kalian juga bisa mengalami paper jam. Nah, untuk masalah di sini dan masalah di kabel fleksibel, sebaiknya kalian serahkan kepada tukang servis ya, karena itu membutuhkan alat dan membutuhkan keterampilan khusus untuk memperbaiki printer yang paper jam karena sensor yang mati atau penggantian kabel fleksibel. Tips dari saya adalah saat kalian ingin mencetak printer, lihat dulu ya, silahkan kalian lihat bagian tray kertas itu ada kotorannya atau tidak, karena beberapa orang tidak peduli apakah itu ada kotoran atau tidak, kita langsung main cetak saja, main masukkan kertas tanpa melihat apakah di sana ada kotoran atau tidak, ada penghalang atau tidak. Nah, nanti begitu ada masalah, kita bisa melakukan perbaikan sendiri, kita bisa mengecek sendiri dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk kerusakan pada disk pita ini, disk data dan untuk pita data ini, serahkan kepada ahlinya atau bawa saja ke tempat servis printer, karena penggantian ini memerlukan skill khusus, mulai dari membongkar printer, melepas bagian part-part kecil. Itu jika kalian melepas sendiri dan kalian tidak mengetahui bagaimana posisi-posisinya, maka nanti printer malah tidak akan bekerja. Kemudian untuk penggantian kabel fleksibel bisa kalian perbaiki sendiri, karena dia hanya melepas kabel fleksibelnya yang sini, soketnya di sana dan yang di sana. Hati-hati saat melepas koneksi, pastikan printer tidak terhubung ke arus listrik dulu. Cabut dulu arus listriknya, kemudian kalian bisa membongkar printernya. Nah, demikianlah kawan-kawan beberapa tips dari saya apabila printer kalian mengalami status paper jam dan tidak bisa menarik kertas dengan baik. Beberapa hal tadi bisa kalian cek sendiri dan bisa kalian perbaiki sendiri apabila kalian memiliki alat-alat yang memadai. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan akan saya jawab nanti di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian mendapatkan update video yang saya upload. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.